selamat pagi. Kalau bulan Agustus itu ya adalah bulan yang sangat spesial ya bagi kita semua rakyat Indonesia. Dan gak terasa nih udah 71 tahun kita menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Padahal dulu mereka cuma berbekal sebilah bambu runcing. Nah, dulu sekarang hari ini akan membahas tentang serba-serbi bambu. Apa saja? Simak selengkapnya di dulu sekarang. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Mau sehebat apapun senjata bangsa Eropa, nyatanya bambu runcing tidak kalah dikdaya, termasuk membantu kemerdekaan Nusantara. Setia, tetap sedia, mempertahankan Indonesia. Dulu, senjata ini dipakai untuk menghadapi tank-tank besar dan persenjataan militer lengkap dari para penjajah. Tak sebanding memang, tapi para pejuang kita tidak pernah gentar. Makanya hingga sekarang, bambu runcing dijadikan lambang keberanian dan pengorbanan yang banyak diabadikan dalam bentuk monumen, salah satunya di kota Surabaya. Tapi tahu nggak sih siapa penggagas gerakan bambu runcing? Beliau adalah Kiai Subhi Parakan asal Temanggung, Jawa Tengah, yang juga merupakan guru spiritual Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada masa revolusi, beliaulah yang meminta para pemuda untuk mengumpulkan bambu lalu diruncingkan. Senjata api yang terbatas membuat bambu runcing jadi pilihan terbaik untuk berperang. Sebab selain jumlahnya banyak dan mudah ditemukan, luka akibat tusukan bambu juga sulit untuk disembuhkan. Rupanya senjata yang satu ini sangat efektif ya, sehingga saat bangsa Jepang menduduki Indonesia mereka mengembangkan bambu runcing dengan nama takeyari. Laki-laki dan perempuan pun dilatih untuk menggunakannya. Bak prajurit dengan senapan saat menggunakan takeyari pun harus disertai dengan teriakan keras dan pekikan kemarahan. Waktu itu bambu runcing digunakan untuk menghadang pasukan payung musuh yang diterjunkan dari udara. Namun pada akhirnya bambu runcing digunakan oleh rakyat Indonesia untuk memukul mundur para penjajah ya. Perlawanan rakyat Indonesia dengan bambu runcing ini juga terekam dalam film produksi Jepang yang berlatarkan peristiwa kemerdekaan Indonesia. インドネシア独立のために誇り高く戦った日本人兵士たち、祖国への思いを断ち、彼らはなぜ戦ったのか。島崎 Saat kekalahan Jepang atas tentara sekutu, mereka diperintahkan untuk melucuti semua persenjataan tentara Indonesia yang saat itu bernama peta. 日本のために戦って、今度は Namun pemuda Indonesia, Parto, Asep, dan Nur Hadi membentuk milisi gerilya yang hanya bersenjatakan bambu runcing. Tahun pasca kemerdekaan, pamor bambu sebagai simbol keberanian pun diangkat ke dalam film berjudul Satria Bambu Kuning. Film ini menceritakan upaya pengejaran musuh oleh seorang pendekar bernama Rangga. Ki Bagus, musuh bebuyutannya, telah mengambil orang-orang penting di dalam hidupnya. Sebelum meninggal, orang terkasihnya memberikan sebilah bambu kuning yang menjadi rebutan dalam dunia persilatan. Berbekal bambu sakti ini pun Rangga berjuang menyelesaikan masalahnya. Pada saat kau memerlukan. Indonesia merupakan wilayah yang menjadi surga bagi jenis tanaman bambu. Ada 159 jenis yang 88 diantaranya merupakan spesies endemik Indonesia. Bahkan sekarang Indonesia merupakan negara ke-6 penghasil bambu terbesar di dunia. Makanya nggak heran, bambu hampir ada dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Nah pemirsa, ini dia nih salah satu bukti kalau bambu itu merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu nih bambu dipakai sebagai media untuk memasak bagi para pengelana supaya tidak kelaparan nih saat perjalanan jauh. Nah karena cita rasanya yang enak, cara memasak seperti ini pun dilestarikan. Makanya nih banyak menu kuliner Nusantara yang dimasak di dalam bambu. Salah satunya ikan patin bakar bambu ini. Dari tampilannya mah udah minta dimakan banget ya. Ya kita lihat dagingnya kayaknya. Don't think about it. Dagingnya lembut banget tuh. Enak banget. Go ahead, get crazy. Yap, dulu memasak di dalam bambu adalah alternatif untuk memasak nasi saat sedang dalam perjalanan jauh. Rupanya paduan bambu dan daun pisang membuat rasa makanan menjadi lebih nikmat. Senikmat ikan patin bakar bambu khas Kalimantan ini. Penasaran sama resep turun-temurun ini? Yuk langsung kita kulik dapurnya. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Bumbunya sendiri adalah campuran dari daun jeruk, serai, cabai merah, bawang, kunyit, jahe, dan lengkuas. Khas Indonesia banget ya. Jangan lupa bambu hitam berukuran 40 cm dan daun pisang. Istimewanya nih, di sini ikan patin yang disajikan benar-benar segar. Sebab ikan patin hidup baru akan ditangkap dan diproses saat pesanan tiba. Nah, ikan patin yang sudah disiangi akan dibersihkan, kemudian direndam dalam air yang berisi rempah untuk menghilangkan bau amisnya. Barulah ikan patin dilumuri dengan bumbu sebanyak mungkin. Kemudian bungkus dengan daun pisang. Masukkan ke dalam bambu dan bakar. Gak tanggung-tanggung loh, proses pembakaran dilakukan selama 2 jam supaya ikan patinnya matang dengan sempurna. Makanya daging ikan patinnya jadi sangat lembut dan lumer banget di mulut. Gak heran jika menu ini kemudian banyak penggemarnya. Di akhir pekan sampai menghabiskan 300 batang bambu untuk dibakar. Wih! Nah, nggak cuma digunakan untuk membakar ikan, di sini bambu juga dijadikan gelas untuk menyajikan jahe susu kayu manis. Jenis bambu bisa bambu hijau ataupun bambu hitam, itu bisa dipakai ya. Tentang yang jelas itu bambu itu harus tua dan berkualitas sangat bagus. Dari bambu untuk bambunya sendiri, karena kalau bambunya kualitasnya nggak bagus, akan habis kemakan api dan ikannya nggak matang karena proses pembakarannya kurang lebih 2-2,5 jam. Gak hanya penyelamat saat perjalanan jauh, dulu bambu juga digunakan oleh masyarakat Baduy sebagai bagian dari ritual permulaan masa tanam padi. Suara bambu yang merdu diharapkan bisa memikat Dewi Sri untuk turun ke bumi supaya tanaman padi bisa tumbuh dengan subur. Saat penjajah datang, alunan nada indah bambu ini sering digunakan sebagai alat untuk memotivasi semangat juang rakyat. Nah, bambu yang punya nada-nada indah ini kita kenal dengan angklung. Cara memainkan alat musik kebanggaan orang Sunda ini pun cukup unik, hanya cukup digoyangkan saja. Warisan berharga nenek moyang ini pun terus dilestarikan oleh Saung Ujo yang ada di kawasan Bandung. Selain showroom untuk pembuatan angklung, saung yang satu ini bertujuan untuk pusat pembelajaran dan melestarikan kebudayaan Sunda. Kalau dulu angklung cuma bisa memainkan satu macam lagu saja, sekarang angklung sudah bisa memainkan banyak macam lagu. Bahkan permainan musik angklung juga sempat tercatat dalam Guinness World of Record saat dimainkan dalam peringatan 60 tahun KAA di kota Bandung tahun lalu. 20.000 angklung dimainkan secara bersamaan membawakan lagu We Are The World. Hebat!
Pemirsa, nggak cuma bikin cita rasa masakan semakin sedap atau bisa memanjakan telinga, bambu juga ternyata bisa dijadikan alas kaki loh. Wih wih. Cantik kan sepatunya? Pasti nggak ada yang mengira kalau sepatu-sepatu cantik ini terbuat dari serat bambu apus. Serat bambu yang ringan, lembut, dan punya daya tahan tinggi inilah yang disulap menjadi sepatu. Serat-serat bambu dipintal untuk menghasilkan benang. Kemudian benang-benang bambu ini akan dirajut dengan mesin otomatis untuk mendapatkan warna, ukuran, dan tekstur yang diinginkan. Untuk bahan motif sendiri bisa dikerjakan secara manual, mulai dari proses cutting hingga pembuatan pola. Sementara untuk corak sepatu pastinya menggunakan motif etnik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya. Sepatu serat bambu ini juga juara loh karena mengandung zat antibakteri alami yang berasal dari serat bambu. Hebatnya, walaupun sudah dicuci berulang kali, khasiatnya nggak bakal hilang. Masih terkagum-kagum akan kehebatan bambu? Belum seberapa nih. Rupanya bambu memiliki kekuatan yang setara dengan baja. Dari dulu sampai sekarang, bambu banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan oleh masyarakat pedesaan. Namun sayang, di perkotaan pamor bambu malah kalah dari kayu dan baja ya. Sebab bambu lekat dengan image orang tak berpunya. Seperti dalam lagu Gubuk Bambu yang didendangkan oleh Maggie Z ini. Di dalam gubuk bambu suka dukaku, di sini ku dendangkan sejuta rasa. Ku hapuskan derita dan air mata, ku nyanyikan selalu lagu ceria. Masih ada info seru lainnya seputar bambu setelah yang satu ini. Stay tune!